Shalom, selamat pagi, pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Hari ini, tanggal 2 Januari 2025, oleh anugerah Tuhan, kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita pagi hari ini, biarlah setiap pribadi kita datang, kita mencari wajah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia, biarlah kita mendapat pertolongan daripadanya. Mari saudara-saudaraku, kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Mazmur pasal 84 ayat 7. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kembali kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 sampai dengan 22. Bersedia mendengarkan nasihat yang bijak. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bersedia mendengarkan nasihat yang bijak akan menghindarkan kita dari kesulitan yang tidak perlu kita alami. Acap kali kita mempercayai pengalaman kita maupun kesepakatan orang yang banyak lebih daripada nasihat yang bijak yang diberikan orang kepada kita. Padahal semua tadi, baik pengamatan, pengalaman, maupun kesepakatan orang banyak tidaklah selalu bersifat tepat. Sebagai akibat, kalau kita menurutinya, bisa jadi kita akan mengalami kesulitan yang seharusnya dapat dihindari. Oleh sebab itu, sebelum bertindak, adalah baik bagi kita untuk sungguh-sungguh menimbang nasihat yang bijak dan tidak melangkah secara gegabah hanya oleh karena desakan keadaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati,
Kesulitan karena mengabaikan nasihat yang bijak, inilah yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Julius, perwira tentara Romawi yang membawa Paulus ke Roma, lebih mempercayai perkataan nakoda dan jurumudi kapal dibandingkan nasihat Paulus, yaitu agar mereka jangan meneruskan perjalanan. Apalagi karena keadaan laut saat itu menunjang untuk melakukan perjalanan dan kebanyakan orang setuju untuk terus berlayar. Sebagai akibat, mereka kehilangan kapal serta muatannya. Memang oleh kemurahan Tuhan, maka nyawa mereka terselamatkan. Namun kalau saja mereka mendengarkan nasihat yang bijak dari Paulus, maka mereka tidak usah menderita kerugian yang seharusnya tidak perlu mereka alami tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita belajar untuk mendengar kata-kata yang bijak. Kata-kata bijak adalah kata-kata yang keluar dari mulut orang yang mempunyai hubungan intim dengan Yesus Kristus. Sebab itu kita juga perlu belajar bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kita pribadi yang harus bertindak. Kita harus mendekatkan diri kita, membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, saya mengajak, biarlah kita taat, kita setia untuk terus punya hubungan yang benar, yang intim dengan pribadi Yesus Kristus melalui pembacaan Alkitab, melalui pujian penyembahan kita berdoa, melalui persekutuan tubuh Kristus. Dan kalau kita taat setia, maka saudara, kita akan memperoleh kata-kata yang bijak. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita juga bisa menjadi efektif, kita bermanfaat bagi kerajaan surga. Biarlah pagi hari ini dan di tanggal 2 pada tahun 2025 ini kita memperbaiki keadaan kita supaya kita melangkah di tahun ini dengan bijaksana. Biar apa yang kita kerjakan semuanya sungguh mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang punya hidup memberkati kita semuanya. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami di dalam kerendahan hati untuk bersikap terbuka terhadap diri kami dan tidak mengabaikan nasihat yang bijak yang diberikan kepada kami. Berikan juga kepada kami hikmat agar kami mampu membedakan antara nasihat yang bijak dengan yang menjerumuskan kami ke langkah yang salah. Di dalam kerendahan hati dan hikmat itu ajarlah kami agar tidak sekadar mengandalkan pengalaman, keadaan maupun kesepakatan orang banyak. Terlebih lagi tolonglah diri kami agar senantiasa menaati nasihat firman-Mu, sebab kami menyadari hikmat kami terbatas. Pertimbangan-pertimbangan yang kami buat berdasarkan pengalaman, keadaan dan kesepakatan orang banyak tidaklah selalu tepat. Sedangkan hikmat yang datangnya daripadamu tidak akan pernah keliru. Pada pagi hari ini kami mengangkat syukur kami kepadamu, sebab Engkau gembala yang baik yang tidak akan membiarkan diri kami tersesat. Dengan lemah lembut Engkau bersedia menuntun hidup kami di jalan yang benar. Dengan kasih setiamu Engkau mencukupkan semua yang kami perlukan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami, agar mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami secara maksimal. Dan berkatilah semua yang kami lakukan dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampunilah kami. Biarlah awal tahun ini kami sungguh terus mengintrospeksi diri kami, supaya kami berjalan dengan hikmat-Mu, kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu.
Tuhan tolonglah kami dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami hidup berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan. Hamba minta kasih Kristus terus tercurah atas setiap pribadi, hingga mereka hidup bijaksana. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Setiap pribadi sungguh hormat kepada firman-Mu, anugerah-Mu, dan melakukan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati setiap pribadi, boleh menjadi berkat bagi keluarga besar mereka masing-masing, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka, menjadi berkat dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati 1 tahun usia baru yang Tuhan berikan kepada mereka, membawa mereka semakin mengasihi Engkau, semakin peduli kepada Engkau, dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Demikian Tuhan juga memberkati hidup rumah tangga mereka masing-masing dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka punya rumah tangga hidup benar, berkenan, memuliakan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada semua saudara-saudara keluarga yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Spesial bagi para hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros, bahwa hamba-Mu Ibu Ros terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan. Hidup benar-benar bersandar, mengandalkan kekuatan-Mu, bukan pengalamannya. Sehingga di saat dia mengambil keputusan-keputusan adalah keputusan yang benar, karena Tuhan ada di pihaknya. Tuhan bersama dengan dia. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau setiap saat. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat dalam pekerjaan-pekerjaannya, menjadi berkat dalam semua pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapak, Tuhan beri kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan yang ia hadapi, Tuhan buka jalan kepadanya. Apa yang dia tidak pahami, yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam hidup takut akan Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Mengutamakan Engkau dalam kerendahan hati, dalam takut akan Tuhan. Tuhan ajar ia menghargai, menghormati orang-orang di sekitarnya juga. Sehingga Tuhan, dia mengutamakan Engkau lebih daripada segala sesuatu yang ia lihat, yang ia peroleh, yang ia rasakan. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengajar dia untuk memiliki sikap, sifat daripada-Mu ya Allah, hati pikiran-Mu dalam kehidupannya, sehingga dia hidup mengutamakan orang lain lebih daripada pribadinya sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu. Tuhan ajar dia untuk bisa bijak mendengar nasihat-nasihat yang benar daripada Engkau. Dan dia dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupannya. Menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Menjadi berkat dalam hidup rumah tangganya. Menjadi berkat kepada suaminya. Menjadi berkat kepada anak cucunya. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Bogor ataupun di mana berada pada hari ini. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan, bahwa Ibu Yuliana Tan untuk hidup sungguh takut akan Tuhan. Hidup bersandar, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Hidup mengandalkan kekuatan-Mu. Sehingga dia boleh hidup dengan takut Tuhan. Dan dia boleh hidup menjadi orang yang bijaksana. Tuhan berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya. Menjadi berkat kepada anak cucunya. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan, lindungi dia siang malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Engkau, memuliakan Engkau dalam kehidupannya setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidupnya menjadi berkat, teladan panutan kepada istri kekasih Ibu Leni Patandean. Dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong mereka untuk selalu mendengar nasihat-nasihat yang bijak dengan hidup rukun, hidup takut akan Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan Engkau secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Berkati anak-anak di dalam pendidikan, hikmat Tuhan bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan dengan benar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu, Bapak Yan Pulung, Ibu Leni, dalam semua tugas pekerjaan, dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu juga Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Manokwari. Tuhan berkati dalam semua tugas pekerjaan, usaha bisnis dan pelayanan diberkati. Berkati istri kekasihnya Ibu Ayu Lestari dan kedua anak tercinta Merits dan Anggi. Tuhan juga berkati. Biarlah hidup rumah tangga ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup menghormati, menghargai anugerah-anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Sebab pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, semua kami ada pada hari ini, di tahun yang baru, di tanggal 2 ini, hanya karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, bagi anak kekasih, Happy Priska Pranita Angel Sampara yang berada di kota Bogor. Tuhan memberkati pribadinya. Di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini dia hidup semakin bijaksana, hidup semakin takut akan Tuhan. Hidup bersandar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati pribadinya dalam usia yang baru
untuk hidup berkenan, hidup mengerjakan apa yang Engkau mau, ya Allah. Sehingga dia boleh berdiri sebagai seorang istri yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Putra Sumantri, dan anak kekasih Praska. Tuhan berkati mereka sekeluarga dalam tugas-tugas pekerjaan mereka, di dalam pelayanan-pelayanan mereka, di dalam hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Happy Priska Pradita Angel Sampara, dan juga kepada hidup rumah tangganya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidup hamba-Mu semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Semakin tunduk, taat, hormat kepada kebenaran firman-Mu. Dan melakukan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu, Tuhan memberkati ia dengan kekuatan baru, urapan baru, wibawa Allah turun baginya setiap saat. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Pandaras, menjadi berkat bagi semua umat, jemaat yang dipimpinnya, orang-orang yang ia layani di dalam nama Yesus. Biar semuanya bagi hormat kemuliaan. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan menjawab pergumulan-pergumulannya, buka jalan. Apa yang tidak ia pahami, yang tidak ia pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba percaya, hamba-Mu akan berjalan dalam kemenangan di tahun yang baru ini, dalam nama Yesus. Dan pagi ini kembali hamba berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Ambon. Tuhan memberkati Debbie, bahwa Debbie terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu, bahwa Debbie berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan Debbie taat setia kepada apa yang Engkau mau ia kerjakan. Berkati pribadinya dalam semua tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dia boleh bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaannya dengan hidup jujur, takut akan Tuhan, mengutamakan firman-Mu, kebenaran-Mu. Banyak orang boleh ditolong, diselamatkan dalam semua pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main, menjadi berkat bagi mama tercinta, menjadi berkat bagi saudara bersaudara. Terima kasih, Tuhan lindungi Debbie, dan Tuhan pakai Debbie lebih dahsyat bagi kemuliaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa, waktu yang Tuhan berikan kepada kami bersama di dalam siaran pagi hari ini. Hati Kristus, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kemenangan di tahun yang baru ini. Biarlah hamba-Mu boleh melihat betapa besar kasih-Mu yang tidak terbatas, terus melimpah dan melimpah dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup dalam pelayanannya. Jemaat yang dipimpinnya berkembang dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihinya. Terima kasih, berkati pribadinya, terus boleh menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Betty Manurung, kepada anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan hamba berdoa tetap memberkati semua pemirsa dimanapun berada, baik yang online maupun yang menonton kembali. Tuhan memberkati dalam kemenangan.
Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan berkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Kristus. Dan biarlah kita semua bersedia mendengar nasihat yang bijak, sehingga kita tidak menyesal di dalam keputusan-keputusan yang salah. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.